Selamat pagi adik-adik Pratama yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi ya. Tapi sebelumnya untuk memulai sekolah minggu hari ini, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyi bersama-sama. Lagu untuk sekolah minggu hari ini akan dipimpin oleh teman-temannya Mbak Nia. Jadi kita harus menyanyi dengan semangat ya. Menyanyinya itu tadi lagu baru, judulnya Percaya Kepada Yesus dan Kamu Akan Diselamatkan. Itu lagu yang benar sekali. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti nanti kita akan diselamatkan. Nah, sebelum memulai pelajaran kita mau berdoa bersama-sama. Mbak Nia yang akan memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, kami bisa bersama-sama bersekolah minggu lagi di rumah kami masing-masing. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada kami, memberikan Roh Kudus pada kami, sehingga kami bisa memahami setiap pelajaran yang akan kami dapatkan di sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum mulai pelajaran kita akan membaca Alkitab dulu. Bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-12. Ya, Alkitabnya disiapkan dulu, dibuka di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-12. Mbak Nia akan bacakan. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-48. Mbak Nia akan membacakan lagi. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dan bacaan yang terakhir dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-33. Isinya, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ketiga ayat ini isinya adalah tentang baptis, membaptis, pembaptisan. Nah, sebelumnya Mbak Nia mau tanya dulu, siapa di sini yang tahu apa itu baptisan? Pasti sudah sering dengar ya, gereja kita juga namanya Gereja Baptis Indonesia. Tapi ada nggak yang tahu apa itu baptisan? Coba, siapa yang tahu? Bisa jawab pertanyaan Mbak Nia ya. Adalah lambang seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, betul, jawaban yang bagus sekali. Nah, sekarang Mbak Nia mau tanya lagi. Kalau orang baptisan itu biasanya dibaptis di mana ya? Siapa yang tahu? Ayo coba dijawab. Menurut saya, orang bisa dibaptis di sungai yang mengalir atau di kolam gereja.
Yang penting orang itu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Pinter nih jawabannya nih. Selanjutnya Mbak Nia mau tanya lagi. Kalau yang boleh dibaptis siapa? Apakah cuma orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang sudah tua atau anak-anak kecil, laki-laki, perempuan? Siapa yang boleh dibaptis? Coba siapa yang bisa jawab? Perempuan, laki-laki yang sudah remaja dan yang mau masuk Kristen. Pertanyaan yang terakhir. Siapa yang boleh membaptiskan? Siapa? Apakah siapa aja boleh? Kalau Mbak Nia boleh nggak membaptiskan? Coba siapa yang tahu, tolong dijawab ya. Yang membaptis adalah pendeta karena dia dekat dengan Tuhan. Pintar-pintar murid-murid Pratama, keren semuanya. Nah, jadi itu yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang pembaptisan. Pembaptisan itu seperti apa? Pembaptisan itu seperti ini. Ini ya gambarnya sedang membaptiskan. Nah, jadi pembaptisan itu adalah suatu pembuktian kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kita mau membuktikan itu dengan cara memberi diri untuk dibaptis. Pembaptisan ini kalau di gereja kita dilakukan dengan cara baptis selam atau dicelupkan ke dalam air. Jadi orangnya dimasukkan ke air terus diangkat. Itu cara baptisan kita. Semua orang boleh dibaptis asalkan mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka satu-satunya dan mau percaya kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa membaptis. Jadi kayak Mbak Nia gini nggak boleh baptis. Yang boleh membaptis adalah Pak Pendeta. Pendeta juga yang sudah ditahbiskan. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan, salah satunya termasuk baptisan ini. Seperti itu. Nah, ini Mbak Nia mau menjelaskan beberapa tugas Bapak Ibu Pendeta sebelum mereka membaptiskan seseorang. Yang pertama, mereka harus membimbing orang-orang yang mau dibaptis ini supaya mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Biasanya masuk ke dalam kelas baptisan. Di sini mereka dibimbing dan mereka juga diajar oleh pendeta supaya mereka bisa lebih mengenal Tuhan. Karena itulah seorang pendeta juga harus benar-benar mengerti tentang Tuhan. Jadi ketika orang-orang yang diajar ini mereka punya pertanyaan, Bapak Ibu Pendeta bisa menjawab pertanyaan mereka. Menurut kalian tugasnya Pak Pendeta ini gampang atau susah? Kalau menurut Mbak Nia sih ini bukan tugas yang gampang karena Pak Pendeta harus bisa menjaga iman setiap orang supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan iman mereka tidak kehilangan kepercayaan mereka di dalam Tuhan, tapi mereka bisa terus berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, karena itulah kita harus berterima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang kita kenal. Karena mereka sudah membantu kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Dan Bapak Ibu Pendeta inilah yang membantu kita dan mengajar kita serta membimbing kita di dalam kehidupan rohani kita. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang pemimpin pembaptisan yang adalah seorang pendeta yang sudah ditahbiskan atau gembala sidang kita.
Nah, sekarang kita mau menutup sekolah minggu dengan satu lagu, yaitu lagu yang tadi, Percaya Kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Nantinya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Oke, mari kita menyanyi lagi dengan lebih semangat ya. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Minggu kita sudah selesai. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk terus setia memberi persembahan. Persembahannya masih dikumpulkan di rumah. Nanti kalau sudah bisa sekolah minggu, baru kita bawa ke gereja. Nah, sekarang Mbak Nia akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Kelas kami sudah selesai, kami bisa belajar tentang hamba-Mu yang Kau percaya untuk membaptiskan orang-orang, ya Tuhan. Biarlah kami bisa menghormati mereka dan juga menghargai mereka dalam setiap pelayanan yang Bapak dan Ibu Pendeta lakukan. Dan saat ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu untuk sekolah kami, untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami, dan kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Dan kami juga menyerahkan persembahan kami di pagi hari ini. Biarlah Engkau yang akan menerima persembahan kami, dan biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu. Selamat pagi Bapak Pendeta. Tuhan Yesus sudah memilih dan memanggil Bapak untuk melayani. Dan Bapak sudah melakukan tugas pelayanan itu dengan luar biasa. Terima kasih karena sudah mengajar dan membimbing dan menjaga orang-orang percaya. Saya tetap beriman kepada Tuhan. Terus semangat melayani Tuhan ya Pak Pendeta. Tuhan memberkati selalu.